Halo Sobat Iteza, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan selalu diberikan rezeki yang cukup ya. Kalian masih berak dengan cara jongkok, sekali-sekali sambil tidur dong. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Equalizer tahun 2014. Film ini sequel pertama yang penuh aksi adrenalin tinggi, penuh kebrutalan dan kebarbaran dari seorang pria tua yang merupakan mantan agen rahasia yang paling berbahaya. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria tua yang ingin hidup normal dan tak ingin kembali lagi ke profesinya yang dulu sebagai agen rahasia pembunuh bagi para mafia dan juga gangster. Ia hanya ingin hidup normal, damai, dan tenang menikmati masa tuanya. Namun ia malah mendapatkan gangguan dari gangster mafia dan para kroco-kroconya. Disinilah meskipun ia sudah pensiun, akan tetapi jiwa mudanya masih melekat di dalam tubuhnya. Jadi langsung saja kita gaskan. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel Iteza Story agar Mimin selalu senantiasa bisa menghibur teman-teman semuanya. Dan selamat menikmati dan enjoy. Awal film kita akan diperkenalkan seorang pria yang bernama Robert. Dia adalah seorang pensiunan agen rahasia. Namun kini ia bekerja sebagai pekerja di toko bangunan. Dia juga memiliki seorang teman yang bernama Ralphie yang sangat menghormati dirinya. Ralphie ingin menjalani diet dan juga menjadi seorang satpam. Oleh sebab itu, ia meminta saran kepada Robert karena Robert sendiri adalah seorang pria yang sangat disiplin dan tepat waktu. Bahkan Robert selalu menghitung setiap waktu dalam melakukan pekerjaan yang ia lakukan dengan menggunakan stopwatch di jam tangannya. Selain itu, Robert juga ternyata memiliki masalah di dalam hidupnya, yaitu ia mengalami penyakit insomnia yang artinya Robert sangat kesulitan saat ia akan tertidur pada malam hari. Pada saat itu, karena Robert nggak bisa tidur, ia memutuskan untuk pergi ke kedai teh. Di sana ia bertemu dengan wanita yang bernama Terry. Setiap hari Robert selalu bertemu dengan Terry. Apalagi saat itu Terry selalu membahas tentang sebuah novel yang sering dibaca oleh Robert. Pada saat yang bersamaan Terry ditelepon mafia dari Rusia yang bernama Slavy yang menjual para gadis muda. Slavy saat itu menyuruh Terry untuk melayani seorang pelanggan yang sudah menunggunya. Terry pun kemudian langsung menuruti perintah dari Slavy. Beberapa hari kemudian, setelah Robert tak bertemu kembali dengan Terry, ia melihat jika Terry kini sudah berada di kedai teh. Namun wajahnya dalam keadaan lebam dan terluka. Robert kemudian memutuskan untuk berjalan-jalan dengan Terry. Mereka berdua terlihat akrab. Namun saat itu datanglah Slavy yang langsung memarahi Terry dengan brutalnya. Di sini Robert hanya terdiam saja karena ia sendiri tak tahu masalah apa yang sedang menimpa Terry. Sejak saat itu, ketika Robert sedang berada di kedai, ia sudah tak pernah lagi melihat keberadaan Terry. Pemilik kedai teh kemudian mengatakan kepada Robert jika Terry kini sedang dirawat di rumah sakit akibat dipukul berulang kali oleh Slavy. Mendengar sahabatnya itu dirawat di rumah sakit, Robert langsung menjenguknya. Dan setelah Robert berada di sana, ia telah bertemu dengan sahabatnya Terry yang bernama Mandy. Robert diberitahu oleh Mandy tentang kekejaman Slavy dan kelompoknya yang sangat barbar. Robert yang tahu kekejaman Slavy dan para gengnya. Malamnya, ia pun sudah berada di bar milik Slavy. Kedatangannya ke sana, ia emang sengaja ingin bertemu dengan Slavy. Singkatnya, Robert pun telah berhadapan dengan Slavy. Saat itu, Robert menjelaskan jika ia ingin menebus Terry agar dibebaskan. Akan tetapi dengan angkuh dan sombongnya, Slavy justru malah menyepelekan dan juga menghinanya. Padahal uang tebusan Robert untuk membebaskan Terry sangatlah banyak. Robert kemudian memutuskan untuk pergi. Namun sesampainya di depan pintu, justru Robert bolak-balik menutup dan membuka pintu berulang kali. Robert kemudian langsung memperhitungkan berapa detik ia bisa menghabisi Slavy dan anak buahnya.
Dengan perhitungan yang presisi, akhirnya Robert pun langsung mengeluarkan kemampuannya yang sangat brutal. Slavi dan para anak buahnya langsung dihabisi hanya dalam waktu hitungan detik saja. Setelah pertarungan brutal tersebut yang memperlihatkan Robert yang sudah bekerja seperti biasanya, seperti tanpa ada beban sama sekali setelah ia menghabisi Slavi dan para gengnya. Bahkan saat ia pulang ke rumah, kini sudah tersiar di berbagai berita tentang kematian Slavi beserta dengan anak buahnya yang dilakukan karena persaingan bisnis dari geng lain. Itu artinya aksi Robert benar-benar bersih saat ia menghabisi Slavi dan anak buahnya. Malam hari itu juga telah datang seorang gangster lain yang bernama Teddy. Ia datang karena ia disuruh oleh bosnya yang bernama Vladimir Pushkin untuk menyelidiki kasus kematian Slavi. Teddy lalu meminta sebuah informasi kepada seorang polisi korup yang bernama Masters untuk meminta informasi. Bahkan sebelum Slavi tewas, ia selalu disogok oleh Slavi untuk mengamankan beberapa usaha dan bisnisnya. Oleh sebab itu, ia harus bekerja sama dalam mengungkap tewasnya Slavi. Keesokan harinya, Robert telah menerima kabar bahwa Ralphie tak jadi ikut tes untuk menjadi satpam. Robert yang tak ingin jika Ralphie gagal, ia kemudian memutuskan untuk bertemu dengan Ralphie di rumah makan milik ibu Ralphie. Singkatnya, Robert kini sudah berada di rumah Ralphie. Robert kaget melihat restoran makanan yang dikelola oleh ibu Ralphie ternyata telah mengalami musibah kebakaran. Oleh sebab itu, Ralphie memilih untuk membantu untuk membersihkan restoran ibunya yang terbakar. Robert kemudian yang merasa iba, lalu ia langsung membantunya bersama-sama untuk membersihkan restoran tersebut. Sedangkan di sisi lain yang memperlihatkan Teddy dan juga Masters yang mendatangi geng musuhnya yang dipimpin oleh John. Saat itu, Teddy meminta sebuah penjelasan kepada John yang merupakan geng musuhnya. Akan tetapi, karena dasarnya si John nakal, tak ingin mendengarkan perkataan dari Teddy. Alhasil, ia pun kemudian langsung diajar habis-habisan oleh Teddy hingga terkapar. Teddy menyadari jika kasus kematian Slavi bukanlah akibat persaingan bisnis dengan geng lain, akan tetapi dilakukan oleh orang lain yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Teddy didesak oleh bosnya untuk segera mencari dan menyelesaikan kasus ini agar bisnisnya nanti tak terhalang oleh masalah tersebut. Sementara itu, Robert yang sudah mengetahui sebab kebakaran restoran milik ibu Ralphie, karena ternyata restoran yang dikelola oleh ibu Ralphie selalu mendapatkan pemalakan dari dua orang polisi yang korup yang selalu meminta uang keamanan. Namun saat ibu Ralphie menolaknya, oleh sebab itu para polisi itu pun langsung membakar restoran ibu Ralphie. Robert kemudian menemui kedua polisi korup dan langsung memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga kepada mereka. Teddy lalu menemui Mandy untuk meminta sebuah informasi kepadanya, siapa saja orang-orang yang telah menjenguk Terry di rumah sakit. Mandy yang ketakutan kemudian langsung menjelaskan kepada Teddy tentang seorang pria teman dari Terry yang berkulit hitam yang pernah menjenguknya. Setelah membeberkan ciri-cirinya, Mandy kemudian langsung dihabisi oleh Teddy hingga tewas. Beberapa hari kemudian yang memperlihatkan kini Ralphie sudah berhasil menjadi seorang satpam. Sedangkan di toko besi yang memperlihatkan aksi perampokan yang dilakukan oleh seorang pria yang menodongkan pistol ke arah Jenny, teman dari Robert. Sayangnya dalam kondisi ini, Robert tak bisa menolong Jenny karena di depan ada anak-anak kecil yang lewat. Robert hanya bisa mengidentifikasi tentang ciri-ciri perampokan tersebut. Setelahnya, ia berhasil menghafal seluruh ciri-ciri dari si pelaku. Kemudian, ia pun langsung mengambil palu untuk memberikan pelajaran kepada si perampok tersebut. Hingga singkatnya, Robert berhasil mengambil kembali hasil rampokan tersebut. Malamnya,
Teddy sudah mengetahui dari CCTV tentang kematian dari Slavi. Ia pun lalu pergi ke rumah Robert dengan menyamar sebagai anggota polisi. Robert kemudian ditanyai mengenai Terry dan juga Slavi. Akan tetapi Robert berpura-pura ia tak mengenali mereka berdua. Sehingga Teddy pun langsung pergi dari rumah Robert. Kini, Robert sendiri sudah tak bisa menganggap masalah ini sepele lagi. Karena ia tahu jika Teddy pasti akan kembali lagi untuk menginterogasinya. Robert memutuskan untuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Teddy dan para antek-anteknya. Karena Teddy sendiri memiliki banyak jaringan para mafia dan juga para gangster. Robert lalu mampir ke kedai teh untuk minum. Di sana sudah ada salah satu pria pembunuh bayaran yang diutus oleh Teddy. Namun pembunuh itu tak berkutik apapun saat dirinya dihabisi oleh Robert. Mengetahui dirinya sudah dibuntuti, Robert kemudian menjebak Teddy dan beberapa polisi korup ke tempat pabrik yang sepi. Di sana ia berhasil menumbangkan salah satu polisi hingga terkapar. Robert kemudian langsung pulang ke rumahnya. Tak berselang lama, anak buah Teddy sudah menyusulnya dari belakang. Namun Robert berhasil bersembunyi di ruangan rahasia miliknya. Keesokan harinya Robert mengunjungi teman lamanya yang bernama Susan. Ia merupakan mantan pejabat tinggi di agensi rahasia. Ia tinggal bersama dengan suaminya bernama Brian. Kedatangan Robert ke sana karena ia ingin meminta informasi tentang Pushkin, polisi korup, dan juga Teddy. Diketahui menurut informasi dari Susan, Teddy merupakan seorang mantan pasukan khusus dari Rusia. Setelah Robert sudah diberitahu data-datanya oleh Susan, kemudian ia meminta izin kepada Susan untuk membrutal dan membabi buta lagi kepada para mafia dan juga para gangster yang telah mengganggu ketenangannya. Ia ingin bangkit kembali dari kematiannya. Setelah Robert telah mendapatkan izin untuk mengamuk, ia pun kemudian langsung mendatangi polisi korup, yaitu Masters, untuk meminta informasi lagi. Saat itu Masters tak mengetahui jika Robert sedari tadi sedang mengikutinya. Hingga Robert langsung mengejar dan mengunci Master di dalam mobil bersama dengan gas LPG yang sedang berhamburan. Robert lalu langsung menginterogasinya. Awalnya Masters tak ingin memberitahu informasi apapun. Namun lama-kelamaan akhirnya Masters langsung membuka suara karena ia sudah tak kuat lagi dengan gas yang sudah menyebar ke seluruh mobil. Masters kemudian langsung memberitahu tentang pabrik yang dikelola oleh Pushkin. Di tempat tersebut banyak sekali bisnis yang dikelolanya, mulai dari narkoboy, pencucian uang, dan kejahatan lainnya. Robert kemudian menemui salah satu anak buah Pushkin yang bernama Andre. Di sini Andre sudah curiga jika pria yang bertemu dengannya bukanlah pria yang sembarangan. Oleh sebab itu Andre langsung mendodongkan pistolnya. Namun dengan mudahnya Robert langsung mengambil pistol tersebut dan langsung membuat Andre dan teman-teman yang lainnya langsung ketar-ketir ketakutan. Setelahnya Robert langsung membagikan uang Pushkin untuk pada pekerjaannya. Semata-mata ia lakukan agar bisnis Pushkin hancur. Sementara itu setelah usai kejadian itu, Robert yang terlihat bersama dengan Master yang sedang mengobrol. Robert ternyata sudah mengetahuinya alasan mengapa Master telah banyak menerima suap dari geng Slavi. Dikarenakan ia terhimpit oleh ekonomi yang membuatnya banyak sekali menerima sogokan dari Slavi. Dulunya Masters adalah polisi baik dan juga jujur. Namun karena keadaan, akhirnya membuat Masters menjadi orang yang jahat. Untungnya Robert tak menghabisinya. Master kemudian memberikan beberapa bukti kejahatannya bersama dengan Slavi kepada Robert. Hingga tak berselang lama datanglah para polisi yang langsung menangkap Robert untuk menebus seluruh atas kejahatannya. Hingga tak berselang lama datanglah para polisi yang langsung menangkap Masters untuk menebus seluruh atas kejahatannya. Selanjutnya yang memperlihatkan Teddy yang sedang bertemu dengan seorang pembunuh bayaran kelas kakap. Namun sebelum pembunuh bayaran tersebut menghabisi Robert, terlebih dahulu Robert telah mewaspadainya.
Saat itu Robert langsung memberikan kacamata yang digunakan oleh pembunuh bayaran kepada Teddy. Hal itu menandakan jika Robert telah berhasil menghabisi si pembunuh bayaran tersebut. Saat berada di rumah, Robert lalu langsung mengirimkan beberapa bukti perdagangan manusia kepada seorang agen FBI yang bernama Mosley. Setelah ia mengirim bukti kejahatan, Robert kemudian kini berada di pelabuhan milik Pushkin dan langsung mengebom bisnisnya hingga hancur lebur. Sedangkan Teddy yang sudah tahu jika bisnis bosnya di pelabuhan telah dihancurkan, kemudian ia langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyandra teman-teman Robert yang berada di toko. Mengetahui jika teman-temannya disandra, Robert langsung bergegas untuk menyelamatkan mereka semua. Robert lalu menaiki bus. Sesampainya di sana, anak buah Teddy sudah mencegahnya. Namun sepertinya Robert sudah masuk ke tempat toko bangunan karena di dalam bus Robert sudah tidak ada. Kemudian setelah Robert sudah berada di dalam toko bangunan, ia pun langsung menghabisi satu persatu anak buah dari Teddy hingga tewas. Dengan sangat barbar dan brutal beradrenalin yang sangat mematikan, tanpa rasa bersalah, Robert langsung beraksi dengan aksi yang sangat menakutkan dan juga memukau. Ralphie kemudian ditugaskan untuk segera menyelamatkan beberapa sandera, sedangkan ia sendiri yang akan mengurus sisanya. Robert lalu langsung membuat beberapa jebakan dari alat sederhana. Alatnya terbukti mampu menghabisi satu persatu anak buah Teddy. Lalu ia pun langsung menyerang kembali, hingga anak buah Teddy hanya tersisa beberapa saja. Dengan brutalnya Robert tak memberikan ampun sama sekali kepada mereka. Kemudian saat itu datanglah Ralphie untuk menolong Robert. Namun sayangnya kakinya tertembak. Robert lalu menyuruh agar Ralphie untuk menyalakan lampu kembali karena di sini sudah ada tabung gas. Kemudian tabung gas tersebut tiba-tiba saja langsung meledak. Mengetahui anak buahnya telah tewas semua, akhirnya Teddy langsung mengincar Ralphie. Namun untungnya datanglah Robert yang langsung menolong Ralphie. Robert lalu menggunakan alat tembakan paku, kemudian langsung menghabisi Teddy hingga tewas. Keesokan harinya Robert langsung mendatangi Pushkin setelah ia menghabisi seluruh anak buahnya. Lalu di sana Robert langsung menghabisi Pushkin dengan aliran listrik hingga tewas dalam ketersiksaan. Di akhir film, Robert telah bertemu lagi dengan Terry. Kini ia sudah mendapatkan pekerjaan baru. Dalam percakapannya, Terry sangat berterima kasih kepada Robert karena telah menolongnya hingga sejauh ini. Dan film dari sequel pertama dari film The Equalizer pun telah tamatannya sampai di sini saja. Terima kasih kepada para subscriber yang sudah standby di channel Iteza Story. Sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Bye bye.